Yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus lihat impact-nya. Jadi kalau impact-nya warna kuning, dan teman-teman bisa lihat juga sini, ini 11 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 5 jam yang lalu, 15 jam yang lalu. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan berita. Kalau misalnya teman-teman cari di Google kan udah pasti ketinggalan berita ya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henitan di channel gue. Nah kali ini gue bakal bahas 4 trading hack yang bisa membuat tradingan kamu jadi lebih gampang dan juga lebih cepat. Ini adalah hasil pengalaman gue dan tim 3DN bertahun-tahun. Jadi buat kamu yang pengen tahu rahasianya, wajib banget untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa terus sharing-sharing edukasi trading gratis seperti ini setiap harinya. Kalau udah subscribe, langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke tips dan trik yang pertama, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan news yang impactful ketika trading. Nah, jadi biasanya kalau gue itu suka dengan website Forex Factory ya, untuk bisa mendapatkan news yang berbau economic data, teman-teman ya. Economic data itu seperti misalnya tingkat inflasi, GDP, PMI, dan sejenisnya ya, unemployment, employment, segalanya. Nah, biasanya di Forex Factory ini enaknya kenapa? Karena jelas, teman-teman, jelas dan simple, nggak terlalu lengkap, tapi cukup untuk kita gunakan dan mencari yang mana yang paling impactful. Nah, jadi seperti misalnya hari ini tanggal 27 April kita bisa melihat bahwa ada news-news yang penting ya pada hari ini. Ada BOC Summary of Deliberation, ada ANZ Business Confidence, Advanced GDP, Unemployment Claims ya, Advanced GDP yang lain, Pending Home Sales, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus lihat impact-nya. Jadi kalau impact-nya warna kuning, ini artinya low impact. Kalau yang warna orange, ini artinya medium impact. Tapi kalau yang merah ini teman-teman wajib banget perhatikan. Jadi yang ini adalah high impact. Nah, misalnya kita lihat lagi besok, tinggal klik yang ini aja dan langsung muncul semua news-news besok. Wah, kalau kita lihat hari Jumat ini malah terlalu banyak ya newsnya ya, bikin kita pusing. Nah, makanya tipsnya kalau misalnya teman-teman mau mempermudah melihat berita yang pentingnya saja, langsung saja ke filter, matikan yang kuning dan abu, matikan semuanya yang tidak ada sangkut pautnya dengan currency yang teman-teman tradingkan. Kalau saya biasanya pakai USD aja udah cukup ya, karena ini nyambung ke Euro US dollar, GBP US dollar, USD JPY, USD CHF. Hampir semua pair itu ada US dollarnya ya teman-teman ya. Nah, jadi dari sini teman-teman lebih enak nih, langsung muncul yang impactnya ke US dollar doang dan teman-teman bisa fokus ke news-news tersebut aja ya. Tuh yang merah ini biasanya luar biasa impactnya teman-teman. Oke, itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kalau teman-teman mau mencari news yang bukan economic data tapi paling baru teman-teman, misalnya kayak perang Rusia Ukraina, ataupun misalnya tiba-tiba ada bank bangkrut tapi berhubungan dengan pair yang kita tradingkan. Teman-teman bisa buka investing.com ya. Di investing.com ini teman-teman tinggal cari aja nama pair teman-teman tradingkan. Misalnya teman-teman trading apa? XAU US dollar misalnya ya, emas. Teman-teman bisa cari berita yang berhubungan dengan emas aja. Di sini cara nyarinya gimana? Setelah kita cari XAU US dollar dan kita sudah masuk ke bagian yang emas, gold spot US dollar, teman-teman tinggal ke bagian bawah, cari news dan analisis, pilih yang news. Nah, di sini teman-teman akan disuguhkan news-news yang hanya berhubungan dengan gold, teman-teman, atau yang berdampak dengan gold ya. Walaupun tidak selalu hanya berhubungan dengan gold, misalnya kayak European Stock Mixed ya, European Stock Futures Drift Lower. Ini semua adalah berita-berita yang memang akan berhubungan dengan emas ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri dan teman-teman bisa lihat juga sini. Ini 11 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 5 jam yang lalu, 15 jam yang lalu. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan berita. Kalau misalnya teman-teman cari di Google kan udah pasti ketinggalan berita ya. Tiba-tiba ternyata beritanya udah 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, atau bahkan 1 bulan yang lalu. Kita kan butuhnya yang fresh hari ini. Nah, bisa dilihat dari investing.com karena dia sudah nge-sort dari yang paling baru, teman-teman. Itu makanya kenapa saya sangat suka dengan investing.com, karena kita tinggal cari pairnya, lalu tinggal cari berita yang berhubungan dengan pairnya tersebut. Kita nggak usah kebanyakan berita lagi. Itu adalah tips yang kedua. Nah, sekarang kita maju ke tips yang ketiga. Ini adalah tips untuk mendapatkan pivot point dan juga beberapa rangkuman analisa teknikal. Masih sama langkah-langkahnya dengan yang tadi. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang teknikal. Nah, jadi teman-teman sama dengan yang tadi, kita tinggal cari pairnya aja di investing.com, tapi sekarang bukan ke news dan analisis, tapi ke technical analysis yang ada di sebelah ini. Nah, di technical analysis yang ada di sebelah ini, kalau teman-teman klik si investing.com ini, karena saking lengkapnya, dia menunjukkan summary dari analisa teknikal nih teman-teman. Ini ajaib banget ya, dan ini sangat-sangat bisa membantu kita ketika trading. Nah, misalnya kayak gini nih, summary strong buy untuk time frame 1 jam hourly sekarang ya. Dia analisanya gimana? Misalnya moving average, kenapa buy? Karena kalau kita lihat dari moving average MA5, 10, 20, 50, 100, 200
300 mayoritas itu buy ya teman-teman. Jadi disarankan untuk nge-buy pada time frame 1 jam. Lalu juga dilihat dari technical indicator seperti RSI, stokastik, MACD, ADX, Williams, CCI, ATR, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat banyakan buy-nya berarti masih strong buy dan disarankan untuk lakukan posisi buy. Juga ada pivot point-nya, jadi teman-teman tahu di manakah area yang paling baik atau yang paling tepat untuk melakukan buy ataupun sell ya, tergantung dari manakah support, manakah resistance-nya. Nah, jadi ini benar-benar sangat membantu dan teman-teman bisa memakai ini sebagai tambahan untuk meyakinkan analisa teman-teman. Balik lagi, walaupun ada indikator ini, teman-teman harus tetap melakukan analisa basic ya, seperti market structure, support resistance, dan juga trennya seperti apa ya. Bisa teman-teman ganti-ganti juga, misalnya mau time frame 15 menit, bisa time frame 30 menit ya. Jadi teman-teman gak usah ngelihat diganti-ganti time frame-nya, teman-teman bisa langsung lihat ke sini aja ya, untuk membantu mempermudah biar kita nggak terlalu pusing dan kebanyakan layar melihat time frame-nya. Oke, itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat ini lebih luar biasa lagi. Tips yang keempat ini adalah menggunakan indikator trading pada TradingView. Bagaimanakah cara kita menggunakan indikator trading di sini? Yang paling simple, langsung muncul buy dan sell-nya. Yang paling gampang adalah ini teman-teman. Karena kalau misalnya biasanya, misalnya teman-teman menggunakan MACD ya di sini. Nah, misalnya teman-teman menggunakan MACD untuk melihat buy dan sell-nya, misalnya kita pakai time frame 1 jam ya. Nah, untuk melihat buy dan sell-nya kan teman-teman harus melihat ke sini ya, melihat crossover-nya ya satu-satu nih. Nah, kalau misalnya crossover kita buy, kalau crossover lagi kita sell ya, seperti itu ya. Nih, seperti ini nih. Ini juga nih. Nah, ini sell, ini buy, ini sell, ini buy, ini sell ya, teman-teman. Kurang lebih kan kayak gitu ya umumnya penggunaannya si MACD nih. Nah, sebenarnya ada satu jurus indikator yang membuat kita lebih mudah melihatnya. Jadi kita nggak usah lihat grafik MACD-nya, tapi langsung lihat ke MACD strategi ya, atau strategi-strategi lainnya. Kalau teman-teman ketik strategi, maka akan muncul semua indikator trading yang ada strateginya. Maksudnya strategi gimana? Strategi itu munculnya kayak gini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, dengan kita menampilkan strategi, kita bisa lihat buy dan sell-nya langsung di layar ya. Jadi nggak perlu ada sih ininya nih, nggak perlu ada si MACD-nya, tapi langsung muncul MACD-nya, buy dan sell-nya itu di grafiknya. Misalnya kayak warna merah ini artinya sell ya. Jadi dia sudah terjadi crossover. Kalau misalnya seperti ini nih. Ini kan pas banget ketika crossover ya, lakukan buy. Misalnya ketika ini crossover lagi nih, sell, turun. Crossover lagi nih, buy, langsung muncul di sini. Jadi tanpa kita melihat ini, langsung kita udah tahu kapan harus buy, kapan harus sell. Betapa menakjubkannya si strategi ini. Kalau teman-teman gak suka MACD gimana? Ya banyak strategi lainnya ya. Teman-teman bisa pakai yang misalnya RSI strategi. Tuh, buat teman-teman yang suka RSI. Kelihatan ya, ini buy-nya, ini sell-nya, ini buy-nya. Dan dari sini juga kita menganalisanya jadi jauh lebih gampang, teman-teman. Misalnya RSI itu bagusnya ketika apa? Ketika trennya lagi agak sideways. Tapi kalau misalnya dia lagi agak kuat kayak gini nih, ini kan lagi agak sideways nih. Buy sell-nya bener-bener di pucuk nih. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, buy dan sell-nya bener-bener salah nih. Ini sell-nya salah nih. Kenapa? Karena trennya lagi kuat. Jadi kita bener-bener bisa menganalisa sebuah indikator itu jadi jauh lebih cepat menggunakan si strategi ini. Bisa dijadikan untuk pembelajaran dan juga membantu teman-teman untuk trading. Nah, oke teman-teman, itu aja tips yang bisa saya bagikan pada kali ini. Semoga 4 trading hack tadi bisa membantu tradingan kamu jadi lebih lancar, lebih cuan, dan juga lebih cepat. Oke, kalau teman-teman suka dengan tips dan trik trading seperti ini, langsung aja subscribe channel ini dan dapatkan semua edukasi trading lainnya gratis buat kamu. Gue Henditan dan gue pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.